Erling Haaland, Kylian Mbappe. Salah satu sosok yang berpengaruh dalam sejarah panjang Barcelona adalah Johan Cruyff. Pria asal Amsterdam ini memberikan kontribusi besar bagi Blaugrana, baik sebagai pemain maupun pelatih. Johan Cruyff bergabung dengan Barcelona sebagai pelatih setelah klub tersebut mengalami masa-masa sulit. Kondisi yang tak stabil ini memaksanya untuk membangun kembali tim yang pernah ia bela. Hasilnya Johan Cruyff berhasil membawa Barcelona meraih kesuksesan. Karir Johan Cruyff sebagai pemain seharusnya berakhir pada tahun 1978, yang menjadi salah satu alasan mengapa ia tak ikut serta dalam Piala Dunia 1978 di Argentina. Setelah pensiun, Johan Cruyff sempat mencoba peruntungan di dunia bisnis. Ia mengalami kesulitan finansial meski terpaksa kembali bermain sepak bola. Ia memulai kembali karirnya di Amerika Serikat, kemudian pindah ke Levante dan Ajax Amsterdam, sebelum akhirnya membuat keputusan kontroversial untuk bergabung dengan Feyenoord di Rotterdam menjelang akhir karirnya. Baru pada tahun 1984, Johan Cruyff memutuskan untuk pensiun dari dunia sepak bola. Setahun setelah pensiun, Johan Cruyff mulai melatih. Ia mengikuti jejak sang mentor, Rinus Michels, dengan menjadi pelatih Ajax Amsterdam. Hasil kerjanya pun cukup memuaskan, dengan meraih 1 Cup Winners' Cup dan 2 KNVB Beker untuk Ajax. Namun Johan Cruyff sempat terlibat konflik ketika melatih Ajax Amsterdam. Salah satunya dengan Frank Rijkaard yang pernah memilih untuk pulang saat latihan karena merasa Johan Cruyff terlalu banyak bicara dan sering mengkritik. Akhirnya Frank Rijkaard pindah ke Milan, dan Johan Cruyff melanjutkan perjalanan karir kepelatihannya ke Barcelona. Saat Johan Cruyff datang, Barcelona sedang berada dalam kondisi buruk. Blaugrana baru saja terlibat dalam sebuah insiden yang dikenal dengan El Moti de El Hesperia. Pada 28 April 1988, sekitar 21 pemain Barca berkumpul di Hotel Hesperia dan sepakat untuk mendesak Presiden Josep Luis Nunes untuk mundur. Masalah tersebut memicu penyelidikan dari pihak otoritas Spanyol terhadap Barcelona. Ketika pejabat klub memaksa para pemain untuk berbohong dalam penyelidikan pajak, posisi Nunes menjadi terancam. Keadaan ini merupakan titik terendah dalam sejarah Barcelona sejak musim 1941-1942. Untuk memperbaiki situasi dan berharap bisa terpilih kembali pada pemilu klub bulan Juni, Nunes menggunakan kartu asnya dengan memanggil Johan Cruyff untuk kembali ke Barcelona. Pada 4 Mei 1988, Johan Cruyff ditunjuk untuk melatih Barcelona. Ia melakukan revolusi besar dengan menjual 15 pemain dan membangun kembali tim yang tengah terpuruk. Sejak meraih gelar La Liga pada musim 1973-1974, saat Cruyff masih menjadi pemain, Barcelona hanya mampu menjuarai La Liga sekali lagi, yakni pada musim 1984-1985. Perombakan skuad tersebut juga diikuti dengan kedatangan banyak pemain baru. Berdasarkan data dari Transfermarkt, pada musim 1988-1989, Barcelona merekrut setidaknya 16 pemain, termasuk 3 pemain muda dari akademi, salah satunya adalah Luis Milla Aspas, mantan pelatih tim nasional Indonesia. Pemain-pemain seperti Siki Begiristain, Jose Mari Bakero, Julio Salinas, dan Eusebio Sacristan nantinya menjadi bagian penting dari skuad legendaris The Dream Team milik Barcelona. Cruyff kemudian mengubah gaya permainan Barcelona, menerapkan formasi 3-4-3 yang merupakan adaptasi dari formasi 4-3-3 yang dipopulerkan oleh gurunya, Rinus Michels. Inti dari formasi yang diterapkannya adalah untuk mendominasi penguasaan bola. Cruyff berpendapat bahwa saat tim menguasai bola, pemain harus terus bergerak. Pemegang bola memiliki keuntungan besar. Artinya selama mereka menguasai bola, lawan tidak dapat mencetak gol. Dan itulah keuntungan yang harus dimanfaatkan. Pada musim pertamanya, Johan Cruyff langsung meraih trofi Cup Winners' Cup. Namun pada musim 1989-1990, Barcelona hanya berhasil meraih Copa del Rey. Pemain baru seperti Michael Laudrup dan Ronald Koeman belum menunjukkan performa terbaik. Kendati demikian, sang pelatih tetap percaya pada proyek yang sedang ia bangun. Baru pada musim 1990-1991, buah dari proses yang ditunjukkan pelatih asal Belanda tersebut mulai menunjukkan hasil. Barcelona berhasil meraih gelar La Liga. Penyerang asal Bulgaria, Hristo Stoichkov, menjadi tambahan penting yang melengkapi puzzle tim. Musim berikutnya, Johan Cruyff membawa Barcelona ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya, yakni menjuarai Champions League.
Musim 1991-1992 menjadi musim luar biasa bagi Barcelona. Blaugrana mengalahkan Sampdoria, tim yang pernah mereka kalahkan di final Cup Winners' Cup 1988-1989 di final Champions League di Wembley. Pemain-pemain seperti Ronald Koeman, Pep Guardiola, Michael Laudrup, dan Hristo Stoichkov sukses membawa trofi Champions League pertama ke Katalan. Pada musim yang sama, Barcelona juga menjuarai La Liga. Hingga musim 1993-1994, Barcelona terus sukses dengan meraih La Liga, 3 Supercopa de Espana, dan 1 UEFA Super Cup. Namun setelah 2 musim tanpa gelar, Johan Cruyff akhirnya dipecat. Josep Nunes selaku presiden klub tanpa pertimbangan mendepak orang yang telah menyelamatkan reputasinya. Salah satu hal terpenting yang dibenahi oleh Johan Cruyff adalah pengembangan tim muda, terutama melalui reformasi La Masia. Tanpa perubahan yang dilakukan Johan Cruyff, pemain seperti Xavi Hernandez, Andres Iniesta, bahkan Lionel Messi mungkin tak akan ada. Begitu pula dengan Pep Guardiola yang bergabung dengan Barcelona pada 1986, menjadi generasi pertama yang merasakan sentuhan tangan dingin Johan Cruyff. Apa yang dimiliki Barcelona sekarang tak lepas dari pengaruh besar Johan Cruyff. Gaya permainan yang membawa mereka meraih kesuksesan adalah warisan terbesarnya. Semua lulusan La Masia sejak tahun 1990-an, mereka semua adalah hasil karya Johan Cruyff yang berhasil mengubah sejarah Barcelona, bahkan sepak bola dunia.